Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun engkau berada pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Dan biarkan hidup yang kita miliki, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab hal yang terindah dalam hidup kita adalah waktu penyertaan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari pagi hari ini datang kepada Tuhan, buka hatimu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari pandang Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kita. Tundukkan kepala sejenak, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kemurahan-Mu. Sepanjang beberapa bulan ini Engkau izinkan kami untuk kami menghadapi berbagai macam keadaan yang mungkin buat kehidupan kami secara pribadi itu sangat berat. Tetapi kami tahu waktu kami berjalan dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Tetapi Tuhan selalu menopang kehidupan kami, bahkan mengangkat kami waktu kami jatuh. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini biarkan kami menikmati Engkau di dalam segala kekayaan kemuliaan-Mu. Dan biar Engkau hadir dan melawat dimanapun kami berada. Biar pagi hari ini kami yang lemah kami dikuatkan, yang sakit kami disembuhkan, yang kami putus asa kami diberikan pengharapan yang baru. Sebab ada Tuhan yang menolong dan menopang hidup kami. Terima kasih buat Tuhan yang baik. Kami nikmati ibadah kami dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, Raja yang besar, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang perkasa buat hidup kami, Allah yang besar buat kami. Mari sama-sama katakan kepada Dia, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran.
tangan buat Yesus Allah yang perkasa. Haleluya. Pagi hari ini sama-sama kita akan declare, kita akan sama-sama ucapkan Pantekosta yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Kita percaya kita memasuki hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari Yerusalem ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang selalu Tuhan beri buat kehidupan kami. Kami sangat percaya kuasa-Mu itu nyata dalam hidup kami, ya Tuhan. Waktu kami datang di hadapan Tuhan, jamah dan lawat setiap kami. Sebab kami selalu rindu membuka hati kami bagi-Mu. Menyatakan kemurahan dan kasih-Mu buat kami. Pagi hari ini kami buka setiap hati kami bagi Tuhan. Dan lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lawat anak-anak-Mu, lawat anak-anak-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati. Lawat anak-anak-Mu pagi hari ini, lawat gereja-Mu pagi hari ini. Kami berserah di hadapan-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami buka roh kami ya Tuhan. Kami buka jiwa kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Shikaralama ya ralama. Shikaralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Shikaralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Shiralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Rasakan dan nikmati Dia yang sedang menjamah engkau pagi hari ini. Rasakan Dia melawat hidupmu. Dia menjamah engkau. Dia memberikan pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan dan doamu hari-hari ini. Oh, Yesus, 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 Yesus. Oh, ralamaya syangkara labaya ralabaya 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 ralabaya. Shiralabaya ralabaya 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 ralabaya. Shiralabaya ralabaya 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 ralabaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yesus Tuhan. Mari nyanyikan dengan sungguh hati di hadapan Tuhan. Ku yakin, haleluya, oh, ku yakin Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ayo kita berdoa dalam roh sekali lagi sama-sama berdoa saudara. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Oh ralamaya syakata karalabaralabaralabar. Oh ralabaralabar, jamah setiap umat-Mu. Bangkitkan yang lemah, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Oh hadir dan jamah setiap kami Tuhan. Hadir dan lawat setiap kami ya Tuhan.
tanganmu. Mari dengan iman katakan kepada Tuhan, ku yakin, Kau hadir di sini, berdasarkan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin ya Tuhan, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir, kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu. Dan kami percaya kesembuhan dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Sebab Engkau hadir dan melawat setiap umat-umat-Mu. Dimanapun kami berada, datang dan hampiri setiap kami. Puaskan jiwa dan roh kami. Sebab kami tahu tenanglah jiwa kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan untuk mempercepat waktu, Bapak Saudara. Pada hari ini, pagi hari ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan dan saya kasih judul kemenangan di tengah badai, Bapak Saudara. Ya, pagi hari ini, Bapak Saudara, firman Tuhan mau menuntun kita, mau memberkati kita, dan mari kita siapkan hati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami, kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi, tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul pagi hari ini dalam ibadah online, untuk bersama-sama Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami, Tuhan Yesus, biar firman-Mu boleh ditaburkan, itu bertumbuh, berakar, dan berbuah berkali-kali lipat. Urapi, sertai kami, Tuhan Yesus, hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan yang sakit, tumbuhkan iman kami, Tuhan. Percaya kami, berikan kami kekuatan, Tuhan, untuk bertahan dan terus maju di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, Gembala sidang kita mendapatkan satu pesan bahwa kita semua adalah bait daripada Roh Allah yang hidup, Bapak Saudara. Nah, kalau Roh Allah ada di dalam kita, Bapak Saudara, berarti Tuhan mau menuntun setiap kita. Tuhan mau menyatakan kehendaknya bagi
Belum? Ya. Sebentar kita coba connecting. Shalom. Sorry. Iya Pak. Sorry, internetnya unstable. Ya, saya lanjutkan, baik saudara. Ya, Tuhan mau menuntun setiap kita, Tuhan mau memberi nasihat setiap kita, dan hendaklah mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Bisa saya lanjutkan. Baik saudara, hari-hari ini saya pernah ingat satu perkataan dari gembala sidang kita. Ya, di awal-awal masa pandemi ini, baik saudara, kalau kita hidup hari-hari ini, baik saudara, kalau kita mau bertahan di hari-hari ini, kita tidak bisa bertahan dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa hidup dengan cara kita, baik saudara. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu arahan Tuhan. Kita perlu nasihat Tuhan, baik saudara. Itu saya aminkan, saya pegang dengan sungguh-sungguh, baik saudara. Saya senantiasa bertanya, saya senantiasa memuji, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan. Apakah ini jalan yang harus saya tempuh? Apakah ini jalan yang harus saya lakukan, baik saudara? Nah, Tuhan mau menuntun setiap kita. Berapa banyak yang mau dituntun oleh Tuhan, boleh lambaikan tangan setiap kita. Ya, baik saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, Zakaria 4 ayat yang ke-6, dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, di situ dikatakan begini, baik saudara. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan katakan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 berkata begini, bukan dengan kuat dan gagah kita. Amin, baik saudara. Tadi dikatakan bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan bisa kita, tapi semua karena rohku, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan hari-hari ini, Bapak Saudara, sesuatu keadaan yang tidak pernah bisa diprediksi oleh orang sebelumnya. Ya, kita tidak pernah bisa prediksi keadaan seperti ini. Akhirnya semua orang, ya, mau miskin, mau kaya, mau tua, mau muda, hari-hari ini mengalami hal yang sama. Ya, seluruh negara di seluruh dunia, baik saudara, mengalami hal yang sama. Pandemi dari COVID-19 ini membuat semua orang harus bertahan dan tinggal di rumah. Ya, baik saudara, hidup dengan cara yang bijaksana. Ya, diajarkan cara-cara yang sederhana. Kalau manusia mungkin sudah memikirkan hari-hari ini, pergi ke bulan, tinggal di luar angkasa, baik saudara. Ternyata Tuhan menunjukkan lagi bagi kita, baik saudara, bagaimana cara hidup yang benar, hal-hal yang sederhana, cuci tangan yang benar, ya harus 20 detik, betul, baik saudara, ya harus bersin dengan cara yang benar, ditutup, ya nggak boleh bersin atau batuk sembarangan, hal-hal yang sederhana diajarkan Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi karena rohku, kata Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengutus roh kudusnya di dalam kita untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa itu kebenaran, baik saudara? Kebenaran bukan meniadakan kenyataan. Perhatikan sekali lagi kalimat ini, baik saudara. Kebenaran bukanlah meniadakan kenyataan. Seringkali kalau kita berkata, saya mau hidup sesuai dengan kebenaran, kita seakan-akan berkata begini, ini ada kenyataan dan ini ada kebenaran. Saya mau memalingkan mata saya dari kenyataan yang kemungkinan adalah pahit, baik saudara. Ya, kadang-kadang kita karena hidup kita pahit, hidup kita sulit, tekanan banyak, dalam hidup kita beban terlalu banyak, kemudian kita berkata, saya mau hidup dengan kebenaran. Ya, salah, bukan begitu, seperti itu, baik saudara. Kebenaran tidak meniadakan kenyataan. Perhatikan, tetapi memandang kenyataan dengan cara yang benar. Sekali lagi saya katakan, kebenaran bukan meniadakan kenyataan, tetapi memandang kenyataan secara benar, dari sisi yang benar, baik saudara. Tuhan tidak pernah berjanji kepada orang yang percaya untuk tidak ada masalah. Setuju nggak, baik saudara? Tuhan tidak pernah berjanji kepada orang yang benar untuk tidak jatuh sakit. Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidupmu akan baik-baik dan lurus-lurus saja. Tidak pernah. Tetapi yang dia janjikan apa? Bahwa dia akan selalu menyertai kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, Mazmur 23 secara jelas katakan, aku akan menuntun ke padang berumput hijau, ke air yang tenang. Tetapi dia katakan juga, pemazmur berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan bagi kita luar biasa.
kebenaran, tidak meniadakan kenyataan, tapi memandang kenyataan dari sudut yang benar. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu hari-hari ini Bapak Saudara, kita semua mengalami hal yang sama. Oleh karena itu diperlukan satu attitude atau sikap yang positif Bapak Saudara. Langkah pertama untuk berkemenangan di atas badai, di dalam badai ini adalah satu, milikilah sikap yang optimis dan positif Bapak Saudara. Milikilah sikap atau attitude yang positif dan optimis. Beberapa 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, saya ada bagikan di dalam Lukas 5. Ya. Di dalam perikopnya itu disebutkan itu adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Satu bagian yang tidak saya bahas di situ, yang sebenarnya satu pokok penting juga yang akan saya bagikan pagi hari ini adalah bagaimana respon Petrus menanggapi ajakan Tuhan Yesus. Kita tahu kondisinya pada waktu itu, Bapak Saudara. Petrus itu sedang pulang dari menangkap ikan pada malam hari. Waktu pagi hari dia tidak menangkap apa-apa, dia sedang membereskan jalannya, dia sedang merapikan perahunya, merapikan peralatannya, dan sedang dia bersiap-siap untuk pulang. Tapi kemudian ada ajakan Tuhan untuk masuk lagi ke dalam perahunya, mau memakai perahunya. Perhatikan Bapak Saudara. Titik di sini menentukan langkah selanjutnya. Respon Petrus menentukan langkah selanjutnya ketika Petrus mengalami mujizat bersama dengan Tuhan, menangkap begitu banyak ikan sebanyak 2 perahu penuh sampai tidak muat. Apa yang terjadi? Pak Petrus merespon ajakan Tuhan Yesus dengan baik. Katakan bersama-sama saya, respon. Ya. Respon terhadap keadaan itulah yang menentukan kita berkemenangan atau tidak. Ya. Respon kita menentukan apakah yang akan kita lakukan di tahap selanjutnya. Orang yang optimis akan melihat kesempatan di tengah tantangan atau di tengah badai. Yang setuju dengan saya katakan amin. Orang yang optimis, orang yang positif akan melihat kesempatan di tengah tantangan atau badai ini. Tetapi orang yang pesimis, orang yang jatuh, orang yang kalah, Bapak Saudara, akan melihat semuanya atau akan melihat kesempitan di tengah tantangan ini. Dia akan berkata, oh tidak bisa, tidak mungkin, tidak baik, semuanya negatif. Tetapi orang yang positif, orang yang optimis, akan melihat, Bapak Saudara, peluang, akan melihat kesempatan di tengah tantangan ini, Bapak Saudara. Saya mengambil satu contoh dalam Bilangan 13. Bapak Saudara tidak usah buka Alkitab, Bapak Saudara. Itu ada 12 pengintai di situ, diutus Musa untuk mengawasi tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ada 12 pengintai. Ketika setelah 40 hari mereka mengintai, mereka memata-matai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka pulang. Bayangkan Bapak Saudara, satu keadaan yang sama, satu tempat yang sama, ya, satu kondisi yang sama. Tetapi yang dilihat atau dihasilkan oleh laporan dari 12 orang ini adalah 2 report yang berbeda. Ya, 10 orang bilang apa? Oh, kami akan dimakan oleh mereka. Kami seperti belalang di hadapan mereka. Kami akan diinjak-injak. Kami akan dikalahkan. Sementara 2 orang lainnya siapa? Yosua dan siapa? Kaleb. Berkata apa? Tuhan yang menyertai mereka sudah pergi, tapi Tuhan kita menyertai kita dan kita akan mengalahkan mereka. Bayangkan Bapak Saudara, di tengah satu situasi yang sama, ya, 12 orang melihat situasi yang sama, tetapi ada 2 respon yang berbeda. Bapak Saudara, dikasih Tuhan, 2 orang memberikan satu respon yang positif dan optimis. Sementara 10 lainnya berkata, kami akan kalah, kami akan dimakan. Lebih baik kita mundur, lebih baik kita seperti di Mesir makan. Bapak Saudara dikasih Tuhan, milikilah sikap yang optimis dan positif. Katakan amin, Bapak Saudara. Katakan amin. Ya, saya contohkan lagi. Ya, Bapak Saudara. Tentu dalam sebuah peristiwa, dalam semua peristiwa kita bisa melihat 2 sisi. Ya, ada sebuah gelas yang berisi setengah air. Ya, sering dikatakan begini, apa yang Anda lihat mengenai sebuah gelas yang berisi setengah air? Sebagian orang berpendapat itu gelas setengah kosong. Betul, Bapak Saudara?
Sementara sebagian lain melihat itu gelas setengah terisi. Ternyata kedua pandangan ini dari sisi sisi psikologi, Bapak Saudara, memiliki satu dampak bagi bagi kejiwaan orang tersebut. Orang yang melihat satu gelas yang diisi setengah air terisi dan dia berpendapat bahwa gelas itu setengah kosong, ternyata dikatakan di situ bahwa mereka memiliki satu jiwa yang pesimis. Dia selalu melihat kekurangan, dia selalu melihat ketidakmampuan, dia selalu melihat bahwa dia akan gagal, dia tidak mampu. Tetapi orang yang melihat gelas yang terisi setengah dan berpendapat bahwa gelas itu setengah terisi atau setengah penuh, dia selalu melihat sisi positifnya. Apa yang saya mampu, apa yang saya punya, apa yang bisa saya lakukan. Ya, Bapak Saudara dikasih Tuhan, dalam satu perjalanan ada dua orang sahabat berjalan. Sehabis hujan, Bapak Saudara. Ya, salah satu orang sahabat berkata begini, aduh indah sekali, ya pemandangan ini, ada pelangi, ya ada ada rumput-rumput yang ada embun-embunnya bagus habis hujan, Bapak Saudara. Sementara satu sahabat yang lain lihat, aduh jalanannya becek ya, sepatu saya kotor ya, Bapak Saudara. Kondisi yang sama, tapi bisa berpendapat hal yang berbeda, Bapak Saudara. Milikilah sikap yang optimis dan positif di tengah-tengah keadaan dan situasi seperti ini, Bapak Saudara. Hal yang kedua, sikap yang kedua adalah hati yang mengerti dan hati yang percaya. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita baca ayatnya dalam Yakobus 1. Kita baca ayatnya dalam Yakobus 1. Yakobus 1 hati yang mengerti dan hati yang percaya. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti, Bapak Saudara, bahwa iman kita itu bukanlah iman yang tidak diuji. Bahwa Tuhan itu memberikan ujian supaya kita semua naik level, Bapak Saudara. Ya, iman Abraham diuji dalam Kejadian 22, Bapak Saudara. Ya, waktu itu iman Abraham berkata, aku percaya kepada Tuhan. Kemudian Kejadian 22-nya Tuhan berkata, Abraham serahkan anakmu itu. Serahkan Ishak menjadi korban, Bapak Saudara. Padahal, Bapak Saudara, janji Tuhan harus dilaksanakan, harus diteruskan melalui Ishak. Tetapi iman Abraham tidak goyang. Iman Abraham tidak goyah, Bapak Saudara. Dia katakan, aku percaya kepada Tuhan yang memberikan di luar kemampuanku. Ya, Abraham mendapatkan Ishak pada umurnya hampir 100 tahun, Bapak Saudara. Kalau Tuhan mampu mengadakan Ishak dengan cara yang ajaib, kalaupun aku persembahkan dan Ishak kemungkinan dikorbankan, Tuhan pun mampu menghidupkan. Bapak Saudara, milikilah sikap yang positif. Ya, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah tantangan ini, Bapak Saudara, iman kita akan diuji. Kita harus tetap percaya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Buka dengan saya bersama-sama. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Firman Tuhan katakan, Bapak Saudara, di dalam ujian, Bapak Saudara, kita harus tetap punya hati yang percaya. Kita harus tetap punya kepercayaan kita. Iman kita, Bapak Saudara, akan diuji. Sebuah piano, Bapak Saudara, tidak hanya terdiri dari tuts-tuts yang putih, Bapak Saudara, tapi juga ada tuts yang hitam. Betul nggak, Bapak Saudara? Dalam kehidupan kita, Bapak Saudara, bukan hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang tenang, ya, hal-hal yang lurus, yang digambarkan oleh tuts-tuts putih itu, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesenangan, ya segala hal yang baik, tetapi juga ada tuts-tuts hitam itu. Kadang-kadang ada badai,
Kadang-kadang ada masalah seperti saat ini, Bapak Saudara. Tetapi ketika kedua tools itu dipadukan, diharmonisasikan, Bapak Saudara, akan menghasilkan sebuah sebuah rangkaian melodi yang merdu, Bapak Saudara. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita terdiri dari kadang-kadang kita menghadapi masalah yang tidak enak, kadang-kadang kita menghadapi tantangan yang di depan kita, Bapak Saudara. Tetapi kita harus punya iman, kita harus punya hati yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, yang setuju dengan saya, katakan amin, Bapak Saudara. Yang ketiga, Bapak Saudara, sikap yang ketiga yang kita perlukan di tengah-tengah menghadapi tantangan pada saat ini, Bapak Saudara. Yang ketiga adalah tetap menjadi saluran berkat. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tagline dari gereja kita, GBI Pecenongan, House of Salvation, Bapak Saudara. Kita menuai, kita memuridkan, dan kita menjadi berkat. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, di dalam tantangan waktu-waktu seperti ini, Bapak Saudara, jangan berhenti menjadi saluran berkat. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Jangan berhenti menjadi saluran berkat. Ya, jangan biarkan situasi atau kondisi yang ada di sekitar kita menghalangi kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya, berkat itu bisa disalurkan dalam bentuk bermacam-macam. Ya, berkat bisa disalurkan dalam bentuk uang, bisa disalurkan dalam bentuk doa, bisa disalurkan dalam bentuk tenaga, bisa disalurkan dalam bentuk pemikiran, bisa disalurkan dalam bentuk segala macam. Yang penting kita bisa memberkati orang lain. Ya, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang disampaikan oleh gembala sidang kita minggu kemarin, Bapak Saudara, bahwa di tengah-tengah situasi sekarang ini, Bapak Saudara, penting dan kita harus terus memperhatikan bagaimana cara kita menabur, Bapak Saudara. Kejadian 26 ayat 12, ya, itu cerita tentang bagaimana Ishak tetap menabur di tengah-tengah kelaparan. Saat itu sedang kondisinya kekurangan gandum, kekurangan benih, ya, semua sedang dalam masa kelaparan, kekeringan, Bapak Saudara, tetapi Ishak menabur di tengah-tengah kelaparan. Ishak menabur di tengah-tengah kekeringan, Bapak Saudara. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan Ishak menjadi tambah lama, tambah kaya, dan bertambah lama, bertambah kaya, dan semakin kaya, Bapak Saudara. Yang dikasihi Tuhan. Kita harus terus menabur. Di dalam 1 Raja-Raja 17, di situ cerita tentang Elia dan janda di Sarfat, Bapak Saudara. Ya, kita tahu semua ceritanya. Bagaimana ketika itu janda di Sarfat itu hanya memiliki beberapa ketur roti, beberapa tepung, ya, dan beberapa sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, setelah dimasak, mereka kemudian akan mati karena kehabisan makanan, karena saat itu juga situasinya sedang kekeringan dan kelaparan. Tetapi kemudian Elia datang atas perintah Tuhan, datang kepada janda di Sarfat itu, berkata begini, masakkan kepadaku terlebih dahulu 1 roti. Berikan kepadaku terlebih dahulu roti, dan kemudian kamu makan sisanya. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi, Bapak Saudara. Mujizat terjadi. Ya, tepung dalam tepung itu tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli itu tidak pernah berkurang, Bapak Saudara. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat dan dapat dipercaya. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Kita dapat mempercayai Dia, kita dapat mempercayai janjinya, Bapak Saudara. Ya, kalau kita mau hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, kalau kita mau hidup dengan caranya Tuhan, ikutin perintahnya, ikutin aturannya, ikutin nasihatnya, Bapak Saudara. Kalau saudara mendapatkan sesuatu dalam hati saudara, dan saudara diminta untuk memberkati orang lain dalam segi ekonomi, Bapak Saudara, mungkin pada saat itu kita kekurangan, ya, tapi perintah Tuhan kuat dalam hati kita, berkatin dia. Ya, berikan bantuan kepada dia, lakukan, Bapak Saudara, jangan ragu. Ya, saya ingat cerita gembala sidang kita. Ketika itu dia sedang keadaan yang kurang baik ekonominya, Bapak Saudara. Ya, hanya punya uang 30.000. Kemudian almarhum pendeta Arahim, Bapak Saudara, ini pendoa syafat tapi sudah dipanggil Bapak, datang ke rumah gembala sidang kita. Ya, dia bilang dia berbincang-bincang, kemudian Bu Hermin, istrinya gembala sidang kita, panggil Paniko. Pak, sini. Saya kok lihat
maksudnya uang 30.000 kita suruh kasih ke Pak Rahim. Terus kata Pak Niko bilang, ya udah kasihkan aja. Terus Bu Hermin bilang, kasihkan gimana? Itu cuma uang kita segitu-segitunya, 30.000 habis dikasih, terus itu selesai habis. Tapi Tuhan suruh kasih, Bapak Saudara. Gimana? Yuk kasih. Kemudian dengan berat hati mungkin atau bagaimana, Pak Niko serahkan uang 30.000 itu kepada Pak Rahim, almarhum Pak Rahim. Kemudian Pak Rahim nangis begitu menerima uang 30.000 itu. Kenapa? Karena sebelum dia datang ke rumah gembala sidang kita, Pak Niko, Bapak Saudara, dia tuh sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan uang sejumlah 30.000. Kenapa? Karena dia harus membelikan makanan untuk anak-anak panti asuhan. Ya, dia nggak ada uang. Tuhan suruh ke rumah gembala sidang kita. Bapak Saudara, dikasih Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau memberkati kita dengan cara yang ajaib, tapi sambil melatih kita, ketaatan kita, Bapak Saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oleh karena itu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Cara Tuhan itu ajaib bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanya taat, Bapak Saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bapak Saudara, gereja kita tetap menabur. Gereja kita tetap memuridkan. Gereja kita tetap mau menuai, Bapak Saudara. Nah, saya mengajak Bapak Saudara semua, ya, kita di tengah-tengah pandemi ini kan tidak bisa bertemu secara fisik, ya, terbatas lah, Bapak Saudara, ya, ketemu dengan sahabat, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman kita, mungkin itu terbatas, Bapak Saudara, ya, karena kondisinya seperti ini. Tetapi kan gadget kita, HP kita, alat komunikasi kita tidak terbatas, betul? Ya, kita bisa pakai itu untuk jadi berkat. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bapak Saudara, kita punya program namanya berbagi beban doa. Ya, gereja kita punya program yang namanya berbagi beban doa. Bapak Ibu Saudara boleh telepon, boleh WhatsApp teman, sahabat, keluarga, Bapak Saudara, untuk ditanyakan kondisinya. Ya, apa kabar, kondisinya sehat tidak, baik tidak, semuanya, bagaimana keadaannya, Bapak Saudara. Nah, di tengah kondisi seperti ini, kalau mereka memerlukan dukungan doa, kita bisa jadi saluran berkat buat mereka. Kenapa? Waktu mereka meminta pertolongan kita, dalam bentuk apapun, Bapak Saudara, sampaikan kepada pengerja, sampaikan kepada leader-leader, Bapak Saudara, kita akan dukung dalam doa, kita akan bantu sebisa kita, Bapak Saudara. Ya, gereja harus jadi saluran berkat. Nah, saudara juga adalah gereja. Kita adalah bait Allah. Saudara juga harus jadi saluran berkat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, Bapak Saudara. Haleluya, Bapak Saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Saudara. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Roma 12 berkata begini. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata mempersembahkan tubuh di situ, sama artinya dalam bahasa aslinya adalah mempersembahkan hidup. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak hanya minta kita mempersembahkan materi, tidak, Bapak Saudara, tetapi mempersembahkan seluruhnya, hidup kita. Ya, apa yang kita bisa lakukan dengan hidup kita, apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain, seluruhnya hidup kita berikan kepada Tuhan, Bapak Saudara. Apa yang Tuhan mau dengan hidup kita? Kita jadi pelayan, kita jadi hamba-hamba Tuhan yang dahsyat. Bapak Saudara dikasih Tuhan, persembahkan seluruhnya, apa yang kita bisa lakukan. Nah, saya mau mengajak Bapak Saudara semua di tempat ini yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Saudara, pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Pakai hidup kita untuk melayani Tuhan, Bapak Saudara. Ya, Tuhan mau memberkati Bapak Saudara. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tetapi apakah Tuhan bisa mempercayakan, ya, mempercayakan berkatnya, mempercayakan kuasanya kepada kita? Kita harus jadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ada 4 cara, Bapak Saudara, untuk berkemenangan di tengah badai. Yang pertama, Bapak Saudara,
milikilah sikap yang optimis dan positif. Yang kedua, hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah ini, Bapak Saudara. Kita akan diuji pasti, tapi pasti kita akan mengalami kemenangan. Milikilah hati yang tetap percaya kepada Tuhan. 3, tetap menjadi saluran berkat di tengah-tengah kondisi serba kekurangan saat ini, Bapak Saudara. Lihat lingkungan kita, lihat sekitar kita, bersyukur atas apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang kita punya hari-hari ini, bersyukur, Bapak Saudara. Ya, milikilah sikap yang optimis. Jadi saluran berkat, bantu mereka, tolong mereka dalam berbagai hal, Bapak Saudara. Yang keempat, Bapak Saudara, persembahkan hidup kita, persembahkan seluruhnya, ya, persembahkan seluruhnya, waktu kita, tenaga kita. Mari kita melayani Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Sambil menaikkan pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan, karena kekuatan hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu hidupku berharga ya Tuhan, dan di matamu segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Oh, ku tahu hidupku harga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Oh, segenap hidupku persembahkan ya Tuhan, persembahkan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari berdoa, Bapak Saudara. Mari berdoa, mari berdoa. Mari berdoa, Bapak Saudara. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Lawat kami pagi hari ini, lawat kami. Ora la
Jamah kami ya Tuhan. Jamah kami Tuhan. Syararabalabala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami Tuhan, lawat kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, kami mau hidup seturut dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Berikan hati Tuhan yang lemah lembut Tuhan Yesus untuk mendengar suara-Mu. Untuk kami boleh mengikuti seluruh tuntunan-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami pagi hari ini, jamah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita proklamirkan Mazmur 91, perlindungan Tuhan nyata buat hidup kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, Yesus, kembali kami datang padamu. Kami ucap syukur buat kasih setiamu, buat pertolonganmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu mengalir pada setiap kami ya Bapa. Kami merasakan dikuatkan ya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Masuk ke dalam hati kami lebih lagi ya Tuhan. Saat-saat kami di rumah kami merasakan ya Tuhan, Engkau perlu menjamah kami lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan, buat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu ya Tuhan, DBI Pecenongan ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu tetap mengalir ya Tuhan. Kuasa-Mu tetap ya Tuhan ada pada setiap hati kami ya Tuhan. Mari Tuhan Kau lihat hati setiap kami. Biar setiap kami boleh kedapatan iman yang sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tetap mau jaga hati. Biar setiap kami boleh tetap berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sampai akhirnya nanti ya Tuhan, kami mau ya Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih
setiamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah keberadaan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, tolong kami ya Bapa, pegang tangan setiap kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu Tuhan tetap nyata ya Bapa. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua yang melayani ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi ya Tuhan. Kau memberikan kasih setiamu ya Tuhan lebih lagi. Kami menyerahkan seluruh pengembalaan di GBI Pecenongan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mulai dari hamba-Mu Pak Agus beserta dengan keluarga, istri dan anak-anak Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga setiap para pengerja yang lain ya Tuhan. Kau beri kekuatan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Kau mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Apa yang kami makan, apa yang kami perlukan ya Tuhan. Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatunya. Tidak pernah terlambat ya Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan ya seorang pun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk karyawan kami Bapak Beni Gunawan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga mengurapi penyertaan-Mu ya Tuhan. Hikmat, akal budi-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan atas setiap hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak menyerahkan ya Tuhan Bapak Pendeta Insinyur Riko beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Tuhan ada penjagaan khusus pada setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan Kau berikan, kesehatan Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau ada di dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucap syukur. Bapa, kami mau bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, jamah Indonesia, lawat Indonesia ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu mengalir, urapan-Mu dahsyat mengalir pada setiap kota demi kota ya Tuhan. Lawat ya Tuhan, jamah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Malaikat-Mu sedang mengalir ya Tuhan pada setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh kedapatan layak semua di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Indonesia di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Indonesia tetap di hati-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kau cukupkan ya Tuhan, Kau tolong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Apapun ya Tuhan, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesusku, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Oh, syukur dan kasih kita sempurna di dalam Yesus Kristus yang Tuhan juru selamat kita. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita
Tuhan Yesus sedang menjemput kita dari awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin.